Astaga, ini teknik memotong yang luar biasa. Setelah menghilangkan sisik ikan, ikan masih tetap segar. Bahkan Koki Suluoya juga tidak bisa menyainginya. Ini. Apakah ini yang disebut teknik pisau tanpa bayangan? Sebelum ikan sempat bereaksi, menguliti dan menghilangkan sisik. Jadi ikan masih hidup. Setelah kecelakaan, aku lupa segalanya. Hanya ingat bisa memasak. Untungnya Chef Chen Li memanggilku Ah Fu. Terlalu berlebihan. Mencoba belajar sedikit, benar-benar merasa sudah lulus. Ah Fu, kamu hanya bisa membunuh ikan, apa gunanya? Sudah belajar selama 3 tahun. Bahkan satu hidangan pun tidak bisa membuat. Pengumuman darurat. Malam ini jam 6. Keluarga MU akan datang ke pesta kepiting besar kita untuk makan. 4 bintang menatap bulan. Siapa yang bisa membuat hidangan ini? Menyembuhkan CEO keluarga MU. Bisa menjadi koki khusus keluarga MU. Dan bisa ikut serta kompetisi masak keluarga MU. 4 bintang menatap bulan. Apakah itu hidangan legendaris yang bisa menyembuhkan gangguan pengucapan? Presiden keluarga MU, bukankah dia bertunangan dengan Dewa Masak Suluoya? Benar kan? Bahkan Dewa Masak pun tidak bisa membuatnya. 4 bintang menatap bulan. Hanya murid Suluoya yang hilang. Jian Jiusheng yang bisa membuatnya. Kakek MU sudah tidak punya cara lain. Baru mencari koki terkenal. Suluoya 4 bintang menatap bulan. Kenapa terdengar familiar? Jaraknya sampai jam 6 malam. Hanya 4 jam lagi. Siapa yang mau mencoba? Itu kan hidangan legendaris. Siapa yang bisa membuatnya? Guru Anda saja. Sekumpulan orang tidak berguna. Tidak ada yang bisa membuatnya. Kalau begitu pesta kepiting tang. Tinggal menunggu tutup saja. 4 bintang menatap bulan. Sepertinya saya pernah membuatnya. Ini kan rumah saya. Saya tidak ingin kehilangan rumah. Saya tanya sekali lagi. Ada yang bisa membuatnya? 4 bintang menatap bulan. Saya bisa. Ah Fu, kamu saja. Aneh sekali. Si pembunuh ikan ini mau masak. Pasti kamu bahkan tidak bisa mengangkat wajan. Mana bisa? Untuk apa sok jago? 3 tahun ini. Kalau bukan karena kamu melarang saya menyentuh wajan, saya sudah. Kamu tahu kenapa 4 bintang menatap bulan? Tidak ada yang bisa membuatnya. Karena semua orang di dunia ini tahu cara membuatnya. Tapi tidak ada yang bisa. Bahan-bahannya sederhana. Langkah-langkahnya juga sederhana. Satu-satunya yang sulit. Hanya keahlian sang koki. Kamu saja. Sungguh mimpi di siang bolong. Kamu pikir kamu itu, yang sudah lama hilang. Murid dari Dewa Masak, Jiang Jiusheng. Dia satu-satunya di dunia ini yang bisa membuat hidangan bintang 4. Sayangnya 3 tahun lalu, dengan kematian mendadak Dewa Masak, dia menghilang. Shifu, aku benar-benar bisa. Percayalah padaku sekali saja. Meskipun aku tidak bisa membuat hidangan bintang 4 di pesta kepiting tang membuat orang tertawa, aku pasti tidak akan membiarkan merusak reputasi pesta kepiting tang. Shifu, jika hari ini pesta kepiting tang tidak bisa membuat hidangan bintang 4, mungkin sulit untuk menjelaskan kepada keluarga MU. Baik, kamu suka pamer ya? Hari ini jika kamu berhasil, aku akan mengikuti perintahmu. Jika tidak, langsung pergi dari sini. Sepakat. Jangan biarkan Ah Fu tinggal di pesta kepiting tang. Sungguh tidak beruntung. Garam habis. Koki hebat pun tak bisa masak tanpa garam. Aku pikir lebih baik kamu segera pergi dari sini. Keluarga MU sudah datang. Ah Fu, kamu benar-benar bisa membuatnya. Aku ingin melihat. Garam habis. Bagaimana kamu bisa pamer? Siapa bilang tanpa garam? Aku tidak bisa masak. Apakah kamu mau? Membuat garam. Tidak. Tidak mungkin. Garam laut akan menambah cita rasa hidangan. Terima kasih. Empat 4 bintang menatap bulan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membuatnya? Mengkingka, Anda adalah murid legendaris Chef Shen yang hilang lama. Jiang Jiusheng. Saya adalah Ah Fu yang Anda tampung dulu. Dengan begitu Anda tidak perlu khawatir. Toko akan bangkrut. Baik. CEO MU, 4 bintang menatap bulan yang Anda pesan. Silakan cicipi. Cap kupu-kupu. Rasanya sama seperti 3 tahun lalu. Apa kita pernah bertemu? Ah Fu, kamu ini
Mencuri ilmu saja sudah keterlaluan. Sekarang berani menggunakan karya saya. Mengelabui orang. Ini jelas karya saya. Hidangan 4 bintang menatap bulan ini. Anggap saja sebagai balasan atas kebaikan Anda menampung saya. Mulai sekarang, Anda dan pesta kepiting tang tidak ada hubungan lagi. CEO Mu. Saya adalah Chef Chen Li. Semoga 4 bintang menatap bulan yang saya buat memuaskan Anda. Apakah ini benar-benar buatanmu? Tentu saja. Ah Fu itu cuma tukang bersihkan ikan. Silakan nikmati. Mengapa Anda ingkar janji? Jangan terlalu lancang. Satu hidangan sudah setara dengan uang sekolahmu 3 tahun. Itu sudah murah untukmu. Salahkan saja dirimu karena bukan Jiang Jiusheng. Tidak punya guru legendaris sebagai sandaran. Tunggu. CEO Mu. Dia tidak jujur. Jangan sampai mengganggu Anda. Mulai hari ini, kamu adalah koki baru keluarga MU. Aku. Jangan bengong. Naik mobil. MU Zong, aku salah. Orang ini aku tidak mau lihat lagi. MU Zong, aku tahu salah. MU Zong, aku mohon. MU Zong, aku salah. MU Zong, aku mohon. MU Zong. Kenapa bantu aku? Karena kamu. Sangat mirip dengan wanita yang aku cari selama 3 tahun. Yuhan, dia adalah... Kenapa kamu Kamu kenal aku. bisa seberuntung ini? Kecelakaan saja tidak bisa membunuhnya. Yuhan, dari mana kamu bawa orang yang tidak jelas begini pulang? Halo, aku Ah Fu. Koki baru yang dipekerjakan Tuan MU. Kehilangan ingatan, Yuhan. Rumah ini sudah ada Tante Zhang dan Paman Li. Masih kurang. Masih butuh koki lagi. Kamu mengajari aku. Aku bawa dia berkenalan. Shimei. Kecelakaan 3 tahun lalu. Meski tidak membunuhmu, tapi membuatmu kehilangan semua ingatan. Sekarang jatuh lagi ke tanganku. Jian Jiusheng, maka aku akan membunuhmu sekali lagi. Aku tidak peduli caramu menggoda Yuhan. Tapi ingat, ini keluarga MU. Bersikaplah baik. Ingatanku. Sepertinya sudah kembali semua. Yuhan, kapan kamu datang? Duduklah. Sejak kamu bilang masuk keluarga MU. Shuluoya. Aku sarankan jangan ganggu Ah Fu. Ini peringatan terakhirku. Kenapa? Besok pesta ulang tahun kakek. Seluruhnya akan dimasak oleh Ah Fu. Pesta ulang tahun kakek adalah kesempatanku sebagai dewa masak untuk membuktikan diri. Kamu ingin mengambilnya dariku. Ah Fu membuat Sising Wang Yu. Mengembalikan indera perasaku. Tidak mungkin. Yuhan, jangan lupa, 3 tahun lalu yang menyelamatkanmu adalah aku. Oh. Kalau begitu aku tanya. Malam 3 tahun lalu, aku bilang apa? Kejadian 3 tahun lalu, sudah lama aku lupakan. Yuhan, kamu curiga padaku. Ya. Sekarang setelah dipikir-pikir, malam itu 3 tahun lalu, terlalu banyak kebetulan. Sudah saatnya untuk menyelidiki dengan jelas. Ayo pergi.
Jian Jiusheng, maka aku akan membuatmu mati sekali lagi. Yu Zhang Xianshou selesai. Masakannya sama seperti dulu, luar biasa. Sayang sekali. Jian Jiusheng, Kamu bilang aku siapa? sayang sekali adik. Apapun yang kamu lakukan, semuanya untukku. Kali ini, kamu pasti mati. Orang yang menghalangi jalanku, semuanya harus mati. Aku ingat semuanya. Aku adalah Jiang Jiusheng, murid hilang dari Master Chef tua. Ini koki perempuan yang kamu bilang. Masakannya. Ini aku. Kakek, ini khusus aku buat untukmu. Coba cicipi. Ini Luoya yang Piwait. Hmm. Kalau begitu aku harus mencicipinya. Masakannya ini kurang mantap. Kakek. Ini hidangan terkenal dari Menhan Quan 11. Coba cicipi lagi. Sebenarnya selama ini, yang paling aku rindukan, masakan si tua itu. Mie panjang umur yang Chun. Kalau dia masih hidup. Mana Ah Fu? Dia gagal masak. Lalu pergi sendiri. Bukankah kamu murid Master Chef? Kalau kakek mau makan, maka kamu buatkan semangkuk mie panjang umur. Mie panjang umur ini, hidangan biasa-biasa saja. Aku sama sekali tidak tertarik mempelajarinya. Sekarang bagaimana bisa membuatnya? Ya Luoya, tolong buatkan semangkuk mie panjang umur untuk kakek. Ini, Meskipun rasanya kurang. Biar kakek terkenang orangnya. Itu juga bagus. ini. Bagaimana? Jangan-jangan tidak bisa membuatnya. Kalau begitu aku panggil Ah Fu. Dia sudah pergi. Siapa bilang aku pergi? Jian Jiusheng, kamu lagi-lagi merusak rencanaku. Apa ini? Mie panjang umur yang Chun. Apa? Bahkan mie panjang umur si tua itu, kamu bisa membuatnya. Tidak mungkin. Guru tidak pernah mengajarkannya padaku. Kamu tukang masak kecil bagaimana bisa? Nona Shu. Tapi bagaimana aku mendengar, koki tua itu telah mengajarkan semua yang dia tahu pada 2 muridnya. Kamu bahkan tidak bisa membuat mie panjang umur yang paling sederhana. Tidak bisa membuatnya. Sudah terlalu lama. Aku hanya kurang terlatih. Kakek, dia tukang masak kecil. Bagaimana mungkin belajar warisan sejati dari guru? Luoya benar. Mie panjang umur si tua itu. Dia tidak mengajarkannya pada orang luar. Yang bisa membuat mie ini. Hanya tinggal Zhang Zhusheng. Satu orang. Aku justru merasa, ini adalah mie panjang umur. Yuhan, kenapa kamu selalu memihaknya? Dia tidak pantas berada di pesta ulang tahun kakek. Kamu tidak bisa membuat hidangan. Masih ingin merusak pesta ulang tahun kakek. Cepat pergi. Kakek, ini buah yang aku cuci untukmu. Cobalah. Baiklah. Aku tidak bisa membuat hidangan. Nona Shu. Hidangan Jetpal menghormati umur panjang. Benarkah kamu yang membuatnya? Kakek MU. Ketika aku membuat Jetpal menghormati umur panjang, di telapak tangan Jade, aku menulis kata Afu. Luoya. Apa yang terjadi? Kakek, pasti tukang masak kecil Afu ini. Yang menjebakku, bukan seperti itu. Benar dia. Nyonya Shu selalu mempersulit saya. Mungkinkah dia takut kemampuan masaknya? Tidak sebaik saya. Kakek coba rasakan ini. Rasanya benar. Ini rasa dari orang tua itu. Orang yang bisa membuat mie ini. Bukan Luoya pasti.
Mungkinkah kamu adalah? Benar. Saya adalah Jiang Yusheng. Kamu tidak mungkin. 3 tahun lalu, Jiang Jiusheng meninggal secara tragis. Karena kejadian itu, pria tua ini sangat terpukul. Tidak lama setelah itu dia pun meninggal. Sebelum meninggal, dia menitipkan Luoya padaku. Kakek. Mata bisa saja salah melihat. Jangan bicara lagi. Aku dan pria tua itu adalah sahabat seumur hidup. Karena aku telah berjanji pada permintaan terakhirnya. Maka keluarga MU, cucu menantu satu-satunya, adalah Luoya. Tidak disangka guru. Shuluoya, kamu telah mengecewakan pelatihan gurumu. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Jika kamu bisa mengakui kesalahanmu, maka tetaplah di sini dan jadi juru masak. Jika tidak, lebih baik kamu pergi sekarang. Acara ini diselenggarakan oleh keluarga MU. Tungku Terpadu Mars mempersembahkan kontes dewa kuliner. Cincin giok dari koki tua. Kakek MU, saya punya permintaan. Tolong izinkan saya ikut dalam kontes dewa kuliner yang diadakan oleh grup MU. Benda peninggalan guru. Saya harus mendapatkannya kembali. Kalau ingin ikut kontes dewa kuliner silakan. Tapi aku punya syarat. Anda bilang. Sebelum identitasmu jelas, kamu tidak bisa menggunakan nama Jiang Jiusheng untuk menipu orang. Kalau tidak, semua hasil akan dibatalkan. Saya setuju dengan Anda. Terima kasih atas bantuan MU Zong. Jangan sedih lagi. MU Zong. Sekarang saya hanya ingin menjadi koki keluarga MU yang baik. Tidak ada pikiran lain. Kompetisi MasterChef ini sebenarnya adalah ide kakek saya untuk Luoya. Dia hanya ingin dengan sah memberikan cincin giok itu padanya. Kamu tidak punya peluang. Terima kasih atas peringatan MU Zong. Saya yakin dengan kemampuan saya. Rekaman malam itu 3 tahun lalu sudah diperiksa. Foto sudah dikirim ke ponsel Anda. Saya mengerti. Karena kamu mengaku dirimu sebagai Jiang Jiusheng, maka orang malam itu pasti kamu. Bagaimana bisa Shuluoya? 3 tahun lalu, wanita yang semalam dengan saya. Sebenarnya siapa? Jiang Jiusheng, terima kasih telah membuatkan saya gaun pengantin. Sudah dengar belum? Hadiah kompetisi ini adalah cincin giok MasterChef. Siapa yang tidak tahu, MasterChef lama dan keluarga MU adalah teman lama. Sudah lama menetapkan pertunangan. Kali ini, asalkan Shuluoya mendapatkan cincin itu, mereka bisa langsung menikah. Ini bukan kompetisi MasterChef. Ini jelas pesta pemilihan istri keluarga MU. Hanya saja tidak menyangka, yang satu V1 dengan Shuluoya ternyata adalah seorang koki biasa saja. Putaran pertama kompetisi MasterChef. Keahlian memotong. Luoya benar-benar mewarisi ilmu kakek. Keahlian memotongnya luar biasa. Tapi tak disangka, SIFU ini bisa masuk ke babak final. Kakek. Kamu meremehkan kemampuan Fu. Aku bisa membuatmu melaju mulus, menuju final, dan membuatmu kalah telak di babak final. Milikku pasti akan kembali padaku. Putaran pertama. Tahu sutra. Hebat. Luoya tidak mengecewakan ajaran si tua itu.
Tahu yang sudah hancur lebur. Membuatmu berusaha keras, tapi tak bisa memotongnya menjadi tahu sutra. Fo, kenapa kamu begitu ceroboh, memotong tanpa perhitungan? Bahan hanya disediakan satu. Peserta. Jika rusak hasilnya batal. Tunggu, aku punya cara. Ikuti aturan kompetisi. Berani melawan juri ya? Hasil batal. Putaran pertama dimenangkan Nona Shu. Keluarga MU. Kapan jadi begitu kaku? Lalu apa pendapatmu Pak MU? Biarkan dia lanjut. Ingatlah, keahlian memotong butuh latihan, tapi juga perlu menyatu dengan pisau dan memahami esensinya. Apa ini? Kalah terus mulai main sihir. Tahu ini sudah hancur lebur. Basa-basi apa lagi? Dia cuma murid dewa masak. Pendamping Shuluoya. Nggak bakal bikin heboh. Waktu tinggal 1 menit lagi. Dia malah pakai tahu busuk buat ngukir naga. Jangan-jangan dia emang jago. Sifu ini bisa sampai akhir. Mungkin dia emang punya bakat. Nggak, lihat. Naga berubah jadi phoenix. Sampai ngajarin itu ke kamu. Emang ada bakatnya. Tapi tema lomba kali ini adalah Wensi Tofu. Kuma, ukiran naga jadi phoenix. Buat aku, itu MAH gampang. Sifu, kau merusak bahan lomba. Kelebihan dan kekurangan saling menutupi. Hasilnya seri. Gimana? Penilaian Nona Shu Adio. Jadi seri. Seri. Kau berani bilang seri sama aku? Nona Shu itu murid dewa masak. Mana mungkin dia berani ngelawan? Kecuali Jian Jusheng ada di sini. Nggak mungkin dia bisa menang. Benar? Benar aku murid dewa masak. Dan kau cuma Oke yang dulunya tukang bersih-bersih di restoran. Berani-beraninya meragukan aku. Wensi Tofu yang cuma di permukaan aja nggak mungkin menang. Nggak pantas menyandang gelar murid dewa masak. Kau meragukan kemampuan dewa masak. Wensi Tofu itu butuh ketepatan. Sedikit saja salah, langsung hancur. Kau belum bisa mengontrol kekuatan pisau. Wensi Tofu seperti bunga yang hanya mekar semalam, tidak tahan dikritik. Semua kemenangan dan kekalahan sudah jelas. Luoya. Kamu sangat mengecewakan saya. Bukan kakek. Eifu, lagi pula ini Yuhan. Orang yang sangat diharapkan. Saya juga tidak ingin dia kalah terlalu parah. Apa? Kamu sengaja mengalahkannya. Saya bilang murid dewa masak. Bagaimana mungkin? Tidak bisa mengalahkan seorang juru masak. Nona Shu sangat baik hati. Pantaslah menjadi istri keluarga MU. Pertandingan hari ini bisa dibilang sangat seru. Maka untuk pertarungan terakhir selanjutnya, tidak perlu dalam bentuk apapun. Kami persilakan peserta kami menuju ke dapur belakang untuk mencari bahan masakan yang diperlukan. Membuat satu hidangan rumahan yang akan dicicipi oleh juri kami, serta penyelenggara. Setelah mencicipi, akan ditentukan pemenangnya. Jiang Jiusheng, siap untuk menyambut kematian kedua Anda. Barusan saya ceroboh. Mudah-mudahan memaafkanmu. Orang tua itu bahkan mengajarkan teknik mengukir naga dan burung phoenix kepadamu. Ini tidak adil. Kamu tidak pantas menyebut guru. Kamu sendiri malas setiap hari, tidak bisa menguasai keterampilan, dan malah menyalahkan semua ini pada ketidakadilan. Menurut saya kamu sebenarnya tidak berani menghadapi kebiasaanmu sendiri. Lalu bagaimana? Sekarang saya adalah murid satu-satunya. Dewa masak.
Anggota keluarga MU yang ditakdirkan. Sekarang kamu bahkan tidak tahu identitasmu sendiri. Tidak bisa dibawa keluar. Kamu pantas dibandingkan dengan saya. Sebelumnya saya ceroboh. Tidak bisa membunuhmu. Kali ini kamu pasti mati. Oh ya. Orang tua itu dulu tidak percaya bahwa kamu mati. Tidak mau menyerahkan gelar Dewa Masak kepada saya. Maka saya harus mengambilnya sendiri. Kamu bahkan tega melawan guru. Untuk apa yang saya inginkan, saya bisa melakukan apa saja. Jian Jiusheng, kali ini kamu pasti mati. Kamu kembali. Lepaskan saya. Guru. MU Yuhan. Saya dan Afu jelas bersama. Keluar dari gudang. Kenapa dia belum kembali? Kirim orang untuk mencari. Saya sendiri yang pergi. Jangan-jangan dia takut kalah, kabur sebelum pertandingan. Benar juga. Kalah dari murid Dewa Masak seperti saya. Itu wajar saja. Ternyata dia seorang pengecut. Sungguh memalukan. Saya yakin pada Nona Shu. Dia adalah murid Dewa Masak. Kecuali Jian Jiusheng hidup kembali. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa mengalahkannya? Setengah jam sudah. Jian Jiusheng, kamu pasti sudah menjadi patung es. Kali ini sepertinya benar-benar tidak bisa menghindar. Jiusheng. Bertahanlah. Apa ini halusinasi? Saya ingat tanda kupu-kupumu. Orang yang menyelamatkan saya malam itu. Itu kamu kan? Saya kehilangan ingatan selama 3 tahun. Saat aku pulih, guru yang menyayangiku sudah tiada. Identitasku juga hilang. Hanya tersisa keterampilan memasak. Aku tidak berani bertaruh. Kamu menang taruhan. Malam itu, tubuh dan hatiku sudah menjadi milikmu. Pak MU, sudah setengah jam. Kali ini Fu belum kembali. Membuang waktu semua orang. Umumkan Fu mundur otomatis. Sekarang umumkan pemenang terakhir. Jiang Jiusheng, kenapa kamu bisa seberuntung ini? Pertandingan lanjut. Awalnya aku hanya ingin membuatmu hancur. Tapi karena kamu tega melawan guru, kamu pantas mati. Jangan kira kamu bisa mengalahkanku. Aku sudah menyuruh orang di ruang pendingin mengambil semua bahan berharga. Kamu tidak mungkin menang. Masakan rumahan, tidak perlu tumpukan makanan mewah. Shu Luoya, aku akan membuatmu melihat sendiri bagaimana aku mengalahkanmu. Darah bebek bisa dimakan? Ini kan kompetisi Dewa Masak. Bahan selevel ini berani juga dibawa. Benar-benar nekat. Berani menggunakan bahan yang ekstrim. Di dunia ini selain Dewa Masak tua, mungkin hanya Jiang Jiusheng yang bisa melakukannya. Tapi dua orang itu satu mati satu hilang. Fu tidak mungkin menang. Berpura-pura misterius. Ternyata ukiran tulang. Bagus. Pantaslah murid Dewa Masak. Sebelumnya ujian ketajaman pisau. Memang sengaja melakukannya. Bisa di tulang ini. Mengukir sesuatu yang begitu indah. Bunga mawar. Bagaimana bisa tidak bisa memotong tahu sutra dengan baik. Benar-benar melebihi gurunya. Dan lebih baik dari gurunya. Sepertinya bahkan Master Chef tua di sini juga akan merasa kagum.
menjadi bebek darah lotus. Guru saya tidak mengecewakan harapanmu. Rasa ini, bebek darah lotus. Menciptakan pemandangan seperti ini, yang begitu menyegarkan, pedas gurih dan harum. Ini adalah orang yang luar biasa. Kakek MU, setelah mencicipi bebek darah lotus ini, Anda akan tahu identitas saya. Ini adalah keahlian khusus dari orang tua ini. Meski dimasak dengan cabai, tapi hanya ada aroma pedas. Tidak ada rasa pedas. Ini adalah rahasia khusus yang disiapkan untuk perut saya oleh orang tua ini. Dia pernah berkata, jika ada yang belajar membuatnya, maka pasti Jiang Jiusheng. Sepanjang hidup saya, yang paling saya banggakan adalah dua murid saya. Saya menggunakan persahabatan seumur hidup, meminta sesuatu. Katakanlah, setelah saya pergi, gunakan cincin ini sebagai hadiah, mengadakan kompetisi MasterChef. Sheng Sheng melihat. Dia pasti akan kembali untuk ikut serta. Tenang saja. MU tua. Dua murid saya ini. Ya. Aku serahkan padamu. Si tua itu. Kamu tenang saja. Benarkah kamu Jiang Jiusheng? Ahfu adalah Jiang Jiusheng. Bukan dia sudah hilang selama 3 tahun. Kenapa dia bisa ada di sini? Pantas saja Ahfu bisa selalu mengalahkan Shuloya. Katanya, dulu di puncak Lingyun. Kalian memasak Chongjusheng lebih baik dari Shuloya. 3 tahun lalu, masakan yang mengembalikan indera perasaku. Juga kamu yang membuatnya, benar kan? 3 tahun lalu yang mengirim masakan itu juga kamu. Bukan kakek. 3 tahun lalu yang menyelamatkan Yuhan adalah aku. Kamu sudah tahu dia adalah Jiang Jiusheng. Kakek MU tentukan dulu pemenangnya. Baru hitung-hitung yang lama. Bagus, bagus, bagus. Rekeningmu sudah diawasi oleh keluarga MU. Menerima suap. Setelah kompetisi selesai, pengacara keluarga MU akan berbicara denganmu. Pak MU. Aku mohon, lepaskan aku baik. Pakmu, aku mohon baik. Aku mohon cepat pergi. Aku pergi. Shuloya. Selama ini, kamu memanfaatkan kakekku untuk berbuat jahat, seolah aku tidak tahu apa-apa. Yuhan, maksudmu apa? Murid Dewa Masak Shuloya ternyata curang. Sangat mengecewakan. Aku umumkan, kompetisi Dewa Masak ini, juara adalah Jiang Jiusheng. Terima kasih. Ini yang pantas kamu dapatkan. Sejak Jiang Jiusheng datang ke keluarga MU, kamu selalu mencari-cari kesalahan. Menyuap dapur, merusak tahu, mengurungnya di ruang pendingin. Kalau aku tidak menemukannya, dia pasti sudah mati karena ulahmu. Luoya, kamu terlalu kejam. Kakek MU, apa yang kamu lihat? Hanya 1/10.000. Bukan begitu kakek. Aku terlalu peduli pada Yuhan. Aku takut adik seperguruanku iri padaku, mengambil semua milikku. Aku tidak tahu itu. Bagaimana bisa hancur? Aku juga tidak sengaja mengurung adik seperguruanku di ruang pendingin. Kompetisi ini untuk menang. Aku hanya ingin menikah denganmu. Kakek, yakinlah padaku.
Aku bukan orang seperti itu. Luoya adalah anak yang baik. Yuhan, apakah kalian ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Lihatlah apakah ini masih kesalahpahaman. Kamu bertindak sangat rapi. Kalau aku terlambat menemukan semua bukti ini, akan kamu hancurkan. Luoya, kamu sangat mengecewakanku. Shu Luoya licik. Sudah tidak cocok lagi menjadi tunanganku di keluarga MU. Perjanjian pernikahan ini sebaiknya dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Kek, kamu sudah berjanji pada guru. Yuhan, 3 tahun lalu aku yang mengorbankan diri untuk menyelamatkanmu dari racun. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Orang yang menyelamatkanku dari racun memiliki tanda kupu-kupu di tubuhnya. Sedangkan kamu, 3 tahun lalu aku sudah tahu bahwa orang itu bukan kamu. Kalau memang sudah tahu 3 tahun lalu, mengapa kau masih menggoki Luoya? Karena Shu Luoya ini, kau menggunakan segala cara untuk membuatku terpaksa mengakuinya. Tidak. Aku Yuhan. Aku sungguh-sungguh. Untungnya aku sudah siap. Jangan lupa, saat kau bangun yang pertama kali kau lihat adalah aku. Kalau itu Jiang Jiusheng, tapi mengapa dia pergi? Guru sebelum meninggal berpesan padaku untuk tetap tinggal di keluarga MU, merawat kesehatan kakek, menyembuhkan penyakit Yuhan. Aku merawat kalian selama 3 tahun. Apakah itu tidak sebanding dengan sepiring masakan Jiang Jiusheng? Tapi kau tidak bisa memperlakukan adikmu seperti ini. Ini salahku. Sudahlah. Pernikahan bukan mainan. Tidak bisa begitu saja dibatalkan. Luoya melakukan kesalahan. Biarkan dia minta maaf. Sheng, bisakah kau memaafkan Luoya? Dengan perlindungan kakek MU, Shu Luoya tidak akan menerima hukuman yang sebenarnya daripada tidak ada artinya. Lebih baik mencari bukti untuk menghabisi sekali pukul. Kakek benar. Aku dan kakak seperguruan pada dasarnya satu, harus saling memaafkan. Siapapun yang memiliki, pada akhirnya akan kembali ke tangan yang seharusnya. Sheng, tenang saja. Keluarga MU akan segera mengumumkan identitasmu dan membuatmu mewarisi garis keturunan Dewa Masak. Di masa depan, jika ada kebutuhan kami keluarga MU akan segera. Kakek, saya ingin tinggal di keluarga MU. Wasiat guru. Seharusnya saya yang menyelesaikannya. Dalam 1 bulan, saya akan menyembuhkan penyakit lambung Anda dan juga gangguan pengecapan MU Zong. Melihat kalian berdua sesama murid, berbaikan kembali. Saya senang untuk orang tua itu. Senang. Memang harus orang Mars. Datang tepat, coba cepat, apakah bisa merasakan rasa? Ternyata hanya masakanmu yang bisa saya rasakan. Dulu Dewa Masak Tua menyuruhmu mengirimkan penawarnya padaku. Apakah dia sudah tahu bahwa kaulah penawar khususku? MU Zong, kamu punya tunangan. Malam itu orangnya adalah kamu. Kita semua sudah tahu. Kematian Dewa Masak Tua memang ada hubungannya dengan Shu Luoya. Saya sudah menyuruh orang untuk segera menyelidiki. Sebelum pesta pertunangan, saya akan mengumumkan kebenaran bersamamu. Kalau begitu tolong MU Zong, bantu saya menyelidiki lagi. Masalah kecelakaan 3 tahun lalu. Tenang. Obat tradisional untuk mengobati penyakit lambung kakek sudah siap. Gangguan pengecapanmu sulit disembuhkan. Kalau begitu tolong MU Zong, malam ini tinggal untuk mencoba masakan. Jiang Jiusheng, kenapa kamu selalu ingin merebut semuanya dariku? Kenapa kamu belum mati?
coba cicipi. Ini semangkuk mie itu. Kamu siapa? Kakek bawa aku ke puncak Lingyun untuk berobat. Aku tidak bisa merasakan rasa, tapi aku tidak mau disuntik. Kalau begitu coba cicipi mie yang aku buat ya. Kamu masih ingat semuanya. Kamu yang pertama makan masakan yang aku buat. Bagaimana aku bisa lupa? Itu juga pertama kali. Aku merasakan rasa itu. Jadi aku mencari koki terkenal. Untuk melihat. Apakah kamu akan datang? Ternyata, Aku kira kamu tidak mau menikah denganku. Jadi aku meminta Shuluoya menggantikan. Sekarang lihat. Kita sudah melewatkan 3 tahun. Tapi untungnya, semuanya masih belum terlambat. Apakah yang kusuruh sudah selesai? Asal aku ikut. Acara pertunangan MU Yuhan. 5 juta. Tidak akan kurang sepeser pun. Berbuat baik sampai tuntas. Mengantar Buddha sampai ke barat. Jian Jiusheng, apakah kamu sudah siap? kakek sudah minum obat tradisional beberapa hari ini. Perutmu sudah lebih baik. Ya, sudah jauh lebih baik. Jiu Sheng. Besok adalah acara pertunangan Yuhan dan Luoya. Aku ingin menjadikanmu cucu angkat. Apakah kamu mau? Kakek, lebih baik biarkan adik kelas kembali ke puncak Lingyun dulu. Nanti kita jemput dengan meriah. Kembali. Ya, sudah diputuskan. Seandainya aku Shuluoya menyuruhku kembali ke puncak Lingyun, ada maksud tersembunyi. Tapi aku belum bisa menemukan bukti bahwa dia menjebak guru. Nona Shu sudah dalam genggaman. Kapan uangnya masuk? Jaga baik-baik orangnya. 5 juta segera masuk. Pintar sejak lahir pun. Saling mencintai pun. Pada akhirnya semuanya milikku. Kakek, aku sebelumnya kepada Shimei banyak melakukan kesalahan. Aku memutuskan menggunakan kesempatan pengakuan hari ini untuk meminta maaf dengan tulus. Aku sangat senang kamu berpikir seperti itu. Hari ini yang datang ke pesta pertunangan. Orang-orang kaya dan terhormat. Jangan sampai ada masalah. Yuhan, tamu-tamu sudah berkumpul. Cepat jemput Jiu Sheng. Aku tidak bisa menghubunginya. Kakek, apakah Shimei tidak mau memaafkan aku? Jadi, memutuskan untuk meninggalkan keluarga MU. Ini, Jiu Sheng seharusnya tidak pergi tanpa pamit. Waktu itu Shimei pergi, sengaja datang ke kamarku, meninggalkan. Sepertinya, aku dan anak ini tidak ada jodoh. Dia bilang hanya ingin mewarisi keinginan guru, mencari seorang dewa masak yang tidak terganggu oleh duniawi. Sepertinya, Shimei hari ini, tidak akan datang. Kakek tamu-tamu sudah hampir lengkap. Kita mulai pesta pertunangan dulu. Yuhan, jangan biarkan tamu menunggu terlalu lama. Hari ini bukan hanya pesta pertunangan, tapi juga pesta bisnis keluarga MU. Jangan sampai karena hal kecil ini ada masalah. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin pergi begitu saja. Yuhan, adik seperguruan bisa dicari lagi.
Lihat ada banyak wartawan di sini. Kamu pasti tidak mau. Keluarga MU jadi headline tabloid. Yuhan, sekarang aku akan mengirim orang untuk mencari Jiu Sheng. Kamu selesaikan acara pertunangan ini dengan baik. Asalkan acara pertunangan berjalan lancar, aku pasti akan menjadi istri keluarga MU. Tidak ada yang bisa merebut statusku. Aku punya kejutan untukmu. Yuhan, ini apa? Musong, ini ingin memperlihatkan kehidupan sehari-hari yang romantis dengan tunangan. Video ini, aku sudah menyuruh orang mengubahnya. Ini kejutan besar. Cepat ambil gambar apa yang terjadi. Ini tidak benar. Kalau ini palsu, bagaimana dengan ini? Jangan ambil gambar lagi. Kakek, ini semua palsu. Kakek, pasti Jiang Jiusheng yang menyuruh Yuhan menjebakku. Aku sudah percaya padamu sekali. Kamu sangat mengecewakanku. Jiang Jiusheng sudah hilang. Tidak ada bukti. Yuhan, apa aku belum cukup baik padamu? Menuruti semua keinginanmu. Kamu sudah mempermalukan keluarga MU. Mempertimbangkan pesan orang tua itu padaku. Aku bisa memaafkanmu. Tapi mulai sekarang, pintu keluargaku. Kamu tidak boleh melangkah lagi. Guru sudah merencanakan segalanya untukmu. Bagaimana bisa kamu tega menyakitinya? Sudah 3 kali. Kok kamu belum mati-mati? Gak apa-apa kan? Shuluoya memang orang sakit, buru-buru cari dokter. Siapa aja berani dipekerjakan. Bicara yang benar. Nona Shu, Orangnya sudah kita dapat. Kapan uangnya masuk? Setelah dapat, jaga baik-baik orangnya. 5 juta segera masuk. Aku? Kenapa aku gak bisa ngalahin kamu? Aku udah bilang dari dulu, yang jadi milikku pasti bakal kembali ke tanganku. Kamu bikin masalah sendiri, jangan salahin orang lain. Kamu bilang dia bunuh gurumu. Ini sebenarnya gimana sih? Luoya, sebagai murid guruku, ingat jangan gegabah. Pasti ada jalannya sendiri. Aku tahu dosa yang kamu perbuat, dan juga niat kamu untuk membunuhku. Gurumu sebentar lagi meninggal. Semoga kamu baca surat ini, dan bisa berubah. Hidup rukun dengan Sheng Sheng. Aku ingat pesan si tua itu. Terhadap kejahatan yang kamu lakukan. Selalu memaafkan. Tapi kamu. Akhirnya ketahuan juga sama kalian. Aku capek berpura-pura. Padahal aku yang seharusnya jadi kakak. Tapi masakannya dia yang terkenal. Padahal sama-sama murid guru. Tapi kenapa kamu bisa menikah masuk keluarga MU? Aku? Aku punya apa? Kalau gak ngandelin diri sendiri, aku punya apa? Tapi kamu tahu gak? Guru sebenarnya berencana menjadikanmu penerusnya. Kamu ngomong apa? Guru lebih sayang sama kamu. Itu sebabnya aku selalu ngerjain kamu. Aku takut kamu ngambil semua yang seharusnya jadi milikku. Aku nggak salah.
Murid Dewa Masak Shuluoya. Perbuatan jahatnya terbongkar. Menyakiti teman seperguruan dan menjebak guru. Sekarang karena gangguan jiwa dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Menunggu vonis hukuman. Aku salah lihat. Jusheng ya? Aku minta maaf sama gurumu. Kakek, Anda mewakili gurunya menjaga wasiatnya. Dia pasti berterima kasih sama Anda. Jiusheng. Gurumu punya satu wasiat lagi. Dia mau keluarga Dewa Masak dan MU bersatu. Kamu mau nggak? Dia satu-satunya obatku. Sudah jadi takdirku.